Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Eh, Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan buku buku Li'anakallah yang dikarang oleh Syekh Ali bin Jabir Al-Faifi. Nah, kita insya Allah akan membahas mengenai asma Allah As-Somad. Ini As-Somad yang pada buku saya ini halaman 19. Oke, saya langsung share screen saja. Nah, ini As-Somad. As-Somad yang artinya adalah yang maha sempurna dan bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, kita bisa menemukan lafaz As-Somad ini di surat Al-Ikhlas ya. Langsung kita baca ini. Seluruh alam semesta tidak mampu menimpakan kepada Anda sebuah keburukan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Seluruh alam semesta tidak mampu melindungi Anda dari sebuah keburukan yang telah Dia takdirkan. Nah, ini ada sebuah komik ya. Aduh, mengapa masalahnya jadi menumpuk gini? Padahal deadline pekerjaan tinggal besok pagi. Ya Allah, ampunilah hamba yang selama ini belum sepenuhnya menggantungkan diri padamu. Mulai sekarang, hamba harus belajar bersandar hanya kepadamu. Nah, ini yang seperti di mukadimah, banyak orang yang hanya mengandalkan asbab duniawi ya. Padahal jika kita bersandar kepada Allah, semua akan ditolong oleh Allah. Ini saat kelemahan telah mengurung Anda dan tak mampu keluar darinya. Tatkala Anda dikungkung oleh berbagai kebutuhan hidup, ditimpa berbagai masalah, dan diliputi bermacam kecemasan, lalu jiwa Anda mulai lari kebingungan ke arah yang tidak jelas. Maka, pada saat itulah Anda butuh untuk bergantung kepadanya. Nama Allah As-Samad akan membantu Anda dalam setiap kebutuhan agar Anda kuat menjalani kehidupan ini. Nah, menghadapi kenyataan dengan penuh optimis dan mengurangi kehidupan ini dengan kemauan yang teguh. Mengarungi kehidupan ini dengan kemauan yang teguh. Mulailah lembaran baru bersama As-Samad. Kemudian yakinlah bahwa keadaan besok akan lebih baik daripada hari ini. Tentu ya seperti itu. Dalam naungan As-Samadiyah. Sebagaimana Anda tahu, As-Samad adalah nama yang sangat dihormati lagi disegani. Huruf-hurufnya begitu kuat, tinggi maknanya, jarang disebutkan dalam nas, namun memiliki keagungan tersendiri. Berpegang kepadanya adalah penjelasan ikhlas dalam beribadah yang paling penting. Barang siapa yang berbanyak makna ikhlas dalam ibadahnya, maka hatinya akan dipenuhi sifat ketundukan kepada Allah, berpegang kepadanya dan tidak berlindung kecuali kepadanya. Kita akan selangkah demi selangkah menuju ke alam Samadiyah agar kita mendapatkan inspirasi dari makna As-Samad. As-Samad adalah zat yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Maksudnya yaitu berlindung kepadanya. Inilah makna yang paling penting dari nama ini. Oleh karena itu, kita akan menyelami makna ini. Kemudian, As-Samad adalah yang dituju dalam semua pengharapan, yang diminta bantuan dalam setiap musibah, dan yang diminta tolong dalam setiap bencana. Ini disebutkan dalam surat yang paling agung, yang paling pendek dalam Al-Quran, yang menyamai sepertiga dari Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Makhluk butuh pertolongan, maka dia berkata, Ya Allah. Makhluk butuh bantuan, maka dia berkata, Ya Allah. Makhluk butuh penjagaan, maka dia berkata, Ya Allah. Makhluk butuh petunjuk, maka dia berkata, Ya Allah. Makhluk butuh kelemah lembutan, maka dia berkata, Ya Allah. Gelombang. Anda diliputi berbagai kebutuhan agar Anda memenuhi jiwa dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Inilah makna As-Somadiyah. Somadiyah. Dalam seluruh waktu, Anda membutuhkannya. Jika Anda tidak
kembali kepadanya dengan sukarela, Anda pun pasti akan kembali kepadanya dalam keadaan terpaksa. Pasti akan kembali kepada Allah. Tatkala waktu panen tak kunjung datang, petani akan semakin butuh kepada hasil buah-buahan di ladangnya. Sementara air begitu langka, maka dia mengadah ke langit saya berkata, "Ya Allah, saat gelombang laut bergulung-gulung mengombang-ambing ke kapal hingga pikiran dekatnya kematian menggoncang jiwa-jiwa penumpangnya, maka mereka berkata, Ya Allah, ketika pilot mengumumkan bahwa roda pesawat tidak bisa digerakkan, lalu memutuskan akan melayang-layang di atas bandara sampai masa diatasi, maka para penumpang pesawat akan melupakan semua orang terpenting dalam hidupnya. Mereka hanya akan mengingat zat yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu yang melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Ketika di rumah sakit, Anda melihat monitor rekam jantung menampilkan garis-garis berbentuk seperti lipatan itu. Sementara kerabat Anda si pasien semakin melemah, hembusan nafas dan denyut nadinya, lalu level garis-garis itu mulai menurun sedikit demi sedikit. Maka saat itu Anda akan lupa nama perawatnya dan wajah dokter yang menanganinya. Anda akan mengucapkan, Ya Allah, selamatkanlah dia. Dalam seluruh waktu Anda membutuhkannya. Jika Anda tidak kembali kepadanya dengan sukarela, Anda pun pasti akan kembali kepadanya dalam keadaan terpaksa. Ini kutipan bagus. Pemikiran sesat. Seorang tua Badui bernama Al-Husain datang menemui Rasulullah SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya, berapa Tuhan yang kamu sembah, wahai Husain? Husain menjawab, 7, yaitu 6 di bumi dan 1 di langit. Nabi SAW bertanya lagi, mana Tuhan yang kamu takuti? Husain menjawab, Tuhan yang di langit. Beliau bertanya, mana Tuhan yang kamu harap mengabulkan keinginanmu? Dia menjawab, Tuhan yang di langit. Nabi SAW bersabda kepadanya, maka tinggalkanlah Tuhan yang di bumi dan sembahlah Tuhan yang di langit. Kemudian Al-Husain pun masuk Islam. Ini dikeluarkan oleh At-Tirmizi dalam sunannya. Dia merasa puas karena makna as-samadiyah. Sebab zat tempat Anda bergantung kepadanya saat Anda memohon dengan sungguh-sungguh dan penuh ketakutan, dialah zat yang berhak kamu sujudi. Keimanan adalah gagasan paling mudah dalam realita kehidupan. Ia tidak memerlukan banyak buku, filsafat, penelitian mendalam, maupun teori yang rumit. Keimanan itu cukup diucapkan dengan ikhlas. Kemudian tetaplah seperti itu. Niscaya pemikiran-pemikiran lain yang sesat akan tercerai-berai dengan sendirinya. Ya. Al-Quran meringkas hal ini dengan firman-Nya, Qulillahu summa darhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah Allah lah yang menurunkannya. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Kata Allah saja cukup untuk membungkam kedustaan terbesar dalam kehidupan. Dalam hati setiap manusia, dalam setiap sel-selnya, serta pembuluh darahnya, terdapat bagian-bagian yang mengenal Allah dengan baik, bersujud dan bertasbih kepadanya. Bahkan orang kafir sekalipun saat masih kafir ketika mendengarkan Al-Quran, dia akan tunduk. Salah satu kisah yang cukup terkenal bahwa Rasulullah SAW pernah membaca surat An-Najm di tatkala sholat kepada kaum musyrikin Mekah di Masjidil Haram. Belum selesai beliau membacanya, mereka pun bersujud. Mereka semua bersujud, bahkan mereka yang dulu pernah mengusir, menyakiti dan merencanakan pembunuhan beliau juga ikut bersujud. Bagian-bagian dalam sel-sel tubuh dan pembuluh darah mereka memancar kekuatan iman dan dahsyat sehingga membuat mereka menyungkur dan bersujud. Nah ini, kutipan, keimanan adalah gagasan paling mudah dalam realita kehidupan. Ia tidak memerlukan banyak buku, filsafat, penelitian mendalam, maupun teori yang rumit. Keimanan itu cukup diucapkan dengan ikhlas, kemudian tetaplah seperti itu. Niscaya pemikiran-pemikiran lain yang sesat akan tercerai-berai dengan sendirinya. Nah, ini bintang-bintang. Allah menciptakan dalam jiwa-jiwa hambanya perasaan butuh untuk mencintainya. Ada satu jenis cinta suci dalam hati para hamba yang tidak bisa dipuaskan kecuali dengan menundukkan kepala kepadanya. Tawaf di baitnya,
berdiri di hadapannya, bangun dari tidur karenanya, mengorbankan jiwa di jalannya. Kehidupan ini dengan semua yang ada di dalamnya berbisik pelan kepada Anda. Yang kamu cari ada di atas arsy-Nya, sedang mendengarkanmu, yaitu Rob yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas arsy. Seorang wanita digoda oleh laki-laki fajir, akan tetapi sang wanita menolak. Kemudian laki-laki itu terus merayunya. Tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. Wah, lalu wanita itu menjawab dengan tegas. Lantas, di manakah yang menjadikan bintang-bintang itu bercahaya? Di manakah Allah? Itulah hati yang bergantung kepada Allah, bahwa Dia selalu mengawasinya, dan dia yakin bahwa Dia mengetahui, mengerti, mendengar, melihat, dan meliputi segala sesuatu. Teguhkanlah hati Anda kepadanya, sehingga menjadi seteguh hati orang yang sholat untuk terus menghadap ke arah Ka'bah. Karena hati pasti membagi keinginan-keinginannya ke segenap arah, padahal keinginan yang utama harus selalu kepada Allah semata. Letakkanlah di sebelah kanan dan kiri hati Anda apapun yang Anda mau, tetapi jangan letakkan di depannya, di atas semua itu, kecuali keridhaan Allah, muraqabatullah, pengawasan Allah, dan cinta kepada Allah. Ini ada kutipan, jika suatu hari Anda sedang sendiri, maka janganlah Anda berkata, aku sendirian. Tapi katakanlah, ada Allah yang maha mengawasiku. Dan janganlah sekali-kali Anda menyangka bahwa Dia akan lalai sesaat pun. Dan jangan mengira sesuatu yang tersembunyi akan luput dari pengawasannya. Dinukil oleh Imam Ibnu Hibban Al-Busti dalam Raudhat Al-Uqala halaman 26. Anda melupakannya. Ketika Anda mencari-cari sesuatu yang hilang lalu tidak menemukannya, maka tinggalkanlah dan sibukkan diri Anda dengan Allah. Dialah yang menjadi sesuatu itu. Dialah yang menjadikan benda itu atau sesuatu itu hilang agar Anda bergantung dan berserah diri kepadanya. Agar Anda berkata, ya Allah, kembalikanlah barangku yang hilang. Lalu Dia pun mengembalikannya. Dia menghendaki agar Anda lebih menyibukkan diri dengannya daripada hajat Anda, namun Anda justru lebih menyibukkan diri dengan hajat Anda dan melupakannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki perkataan yang sangat elok dan poin makna ini. Dalam poin makna ini, maka renungkanlah, kemudian sandingkanlah dan berbagai kesulitan, kesedihan, dan hajat Anda. Syekhul Islam rahimahullah berkata, seorang hamba terkadang ditimpa oleh musibah, sehingga dia berkeinginan untuk memenuhi keperluannya dan mencari solusi bagi kesusahan hidupnya. Kemudian, dia berusaha dengan cara berdoa dan meminta dengan sesungguh-sungguh kepada Allah, meskipun hal tersebut juga termasuk dalam ibadah dan ketaatan. Dengan begitu, pada awalnya tujuannya adalah mendapatkan apa yang dia cari, berupa rizki, pertolongan, dan kesehatan secara mutlak. Kemudian setelah itu doa dan permohonannya itu justru membukakan baginya pintu-pintu keimanan kepada Allah Azza wa Jal, ma'rifah, kecintaan kepadanya, serta kenikmatan zikir dan berdoa kepadanya. Semua ini merupakan hal yang lebih dicintai olehnya dan lebih agung kadarnya di sisinya daripada semua kebutuhan yang telah menyusahkannya tersebut. Inilah salah satu bentuk rahmat Allah kepada para hambanya. Dengan berbagai kebutuhan duniawi ini, dia menggiring mereka menuju tujuan-tujuan agama yang luhur. Pernah, pernah pada masa Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, curah hujan berhenti sehingga bumi kering kerontang. Beliau keluar bersama kaumnya terdiri dari kaum laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berjumlah ribuan. Musa melihat seekor semut ikut keluar, mengangkat kedua tangannya ke langit, menggantungkan harapannya kepada pemelihara awan. Maka tahulah Musa bahwa kuatnya keteguhan dan ketundukan sang semut pasti akan diiringi rintik hujan dari langit. Musa berkata kepada kaumnya, pulanglah kalian, telah cukup bagi kalian. Mereka pun pulang di tengah suara gemur petir dan rintik hujan. Ketika masih kecil, saya pernah mendengar doa seorang qori yang menggoncang jiwa. Nah, ini ketika masih kecil, ini penulis maksudnya. Saya pernah mendengar doa seorang qori yang menggoncang jiwa. Ya Allah, kami hentikan. Ya Allah, hentikan kendaraan kami di pintumu. Maka jangan jauhkan kami dari hadapanmu.
Kemudian dia menghendaki agar Anda lebih menyibukkan diri dengannya daripada hajat Anda. Namun Anda justru lebih menyibukkan diri dengan hajat Anda dan melupakannya. Bergantunglah kepadanya. Nah, Anda harus tahu bahwa jika dia tidak mengizinkan khasiat obat sampai ke tubuh Anda, maka Anda tidak akan sembuh. Oleh karena itu, bergantunglah kepadanya agar dia menyembuhkan Anda. Anda juga harus yakin bahwa seandainya dia tidak menjauhkan mobil ugal-ugalan itu dari Anda, niscaya Anda termasuk dalam daftar korban tewas kecelakaan. Maka dari itu, bergantunglah kepadanya agar dia menjaga Anda. Anda harus percaya bahwa seandainya dia tidak menjaga Anda ketika melayari lautan, niscaya Anda telah menjadi santapan ikan-ikan di lautan. Maka dari itulah, bergantunglah kepadanya agar dia selalu menyertai Anda. Maka Anda harus bergantung kepadanya agar Anda rileks dan nafas Anda tidak terengah-engah. Karena tanpanya Anda akan berlari dengan susah payah, terengah-engah, dan tegang. Dengarkan baik-baik apa yang diucapkan para penumpang kapal yang diombang-ambingkan oleh ombak yang tinggi. Mereka yang merasa kematian di depan mereka, atau mereka yang dihempas oleh angin ribut. Mereka semua dengan agama mereka masing-masing menyebut namanya. Ya Allah. Ini ada surat Allah Ta'ala berfirman, Waladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idha kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun asid Rihun asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim da'awullaha mukhlishina lahu dina la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Dialah Rob yang menjadikan kamu dapat berlayar di daratan dan berlayar di lautan. Dialah Rob yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepadanya dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Dia menciptakan rasa butuh, menyebutkan namanya di dalam diri Anda. Ketenangan akan menjalar ke tubuh Anda saat Anda menyatakan atau mengatakan, Ya Allah, jika Anda tidak mengatakannya dengan sukarela, niscaya Anda akan mengatakannya saat terpaksa. Jika Anda tidak menyebutnya dengan keimanan, maka Anda akan menyebutnya dengan terpaksa. Jika tidak terucap saat kondisi Anda lapang, maka ucapan Anda akan terjadi saat kondisi Anda sempit. Ini banyaknya orang yang seperti ya. Anda harus bergantung kepadanya agar Anda rileks dan nafasmu tidak terengah-engah, karena tanpanya Anda akan berlari dengan susah payah, terengah-engah, dan tegang. Ketenangan akan menjalar ke tubuh Anda saat Anda mengatakan Ya Allah. Jika Anda tidak mengatakan dengan sukarela, saya Anda akan mengatakannya saat terpaksa. Kompas. Mengapa harus menunggu bencana baru kita kembali kepadanya? Atau menunggu musibah baru kita teringat namanya? Atau menunggu malapetaka baru kita kembali ke masjid? Bukankah dari dulu sudah tiba saatnya bagi kita untuk tunduk dan kembali kepadanya, tanpa harus melalui berbagai rencana malapetaka dan musibah? Apakah karunia-Nya berupa kehidupan, kesehatan, keimanan, keamanan, dan kebahagiaan itu nampak sedikit hingga kita baru menundukkan kepala kepadanya setelah ditimpa musibah yang melenyapkan semua angan kita dan tidak tersisa lagi dalam pikiran kita kecuali Allah. Arahkan kompas hati Anda kepadanya, kemudian berjalanlah menuju kepadanya. Meskipun harus merangkak, maka Anda akan sampai kepadanya. Fa'ainnama tuwallu fasamma wajahullah.
Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Al-Baqarah ayat 115. Jika Anda berlindung kepada seorang manusia di pagi hari, bisa jadi dia akan menutup pintunya untuk Anda di sore hari. Jika dia menolong Anda dari gangguan Zaid, bisa jadi dia tidak menolong Anda dari gangguan Amr. Jika dia memberi Anda pada hari ini, mungkin esok hari dia tidak memberi Anda. Sedangkan Allah, maka dia tidak akan seperti itu. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fada'uhu mukhlishina lahuddin. Dialah yang hidup kekal, tiada ilah yang pernah disembah melainkan dia. Maka sembahlah dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Al-Mu'min ayat 65. Dia akan memberi Anda di malam dan siang hari. Dia akan menolong Anda atas semua musuh jika Anda dizalimi. Dia tidak akan menutup pintunya. Tangannya selalu mencurahkan karunia di malam dan siang hari. Dialah yang maha pemurah di antara para pemurah. Oleh karena itu, semua makhluk bergantung kepadanya. Jika Anda mencoba untuk bergantung kepada selainnya dalam suatu kebutuhan niscaya Anda akan gagal. Dan itu pasti. Jika Anda meminta kepada selainnya, terkadang dia tidak memenuhi permintaan Anda, atau memenuhinya tetapi terlambat, atau memenuhinya tetapi kurang sempurna, atau memenuhinya secara sempurna tetapi tidak disertai sikap merendahkan, atau terkadang tidak merendahkan Anda tetapi hati Anda merasa kecewa dibuatnya. Seorang salaf melihat ada seorang yang sedang mengeluhkan kondisinya kepada orang lain, maka dia berkata, فإذا شكوت إلى بني آدم إنما تشكر رحم إلى الذي لا يرحم. Jika engkau mengeluhkan kondisimu kepada anak Adam, maka sesungguhnya engkau sedang mengeluhkan Allah yang Maha Penyayang kepada anak Adam yang bukan penyayang. Kosongkan hati Anda dari selainnya. Fokus kepada Allah saja. Dulu, penulis pernah masuk ke kantor perwakilan sebuah universitas untuk mengajukan proposal berkaitan studi saya. Kemudian, penulis jelaskan kepada petugas yang ada di sana secara rinci. Maka dia berkata kepadaku, jangan banyak ribet. Nah, manusia tidak ingin ada Anda banyak permintaan. Akan tetapi Allah senang jika Anda memperbanyak permintaan di hadapannya. Dia menyukai seorang hamba yang terus-menerus merengek dalam berdoa. Lantas mengapa Anda mengadu kepada selainnya dan meninggalkannya? Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Dikeluarkan oleh At-Tirmizi dalam sunannya. Selama masih ada keperluan yang pantas dimintakan, maka mintalah kepada Allah. Ada satu perkataan ahli ma'rifat yang dikutip oleh Abu Hamid Al-Ghazali yang membuatku kagum. Dia berkata tentang nama Allah yang paling agung, kosongkan hatimu dari selainnya. Kemudian berdoalah kepadanya dengan namanya, yang manapun niscaya dia akan mengabulkan permintaanmu. Inilah arti dan makna as-somad. Jadikan hanya ada Allah dalam hati Anda. Kemudian ucapkan apapun yang dia ridhoi niscaya akan menjadi warna ilahi dan corak Robbani. Semua halangan yang merintang adalah pesan kepada Anda. Anda memiliki Rob, maka bersandarlah kepadanya. Penyakit Anda SMS agar Anda semakin tunduk kepadanya. Penyakit adalah SMS, pesan lah ya, agar Anda semakin tunduk kepadanya. Kemiskinan adalah telegram, agar Anda bersujud kepadanya. Kelemahan adalah chatting yang berisi datangkan kekuatan dari yang maha kuat. Semua aspek kehidupan ini berteriak lantang kepada Anda. Anda memiliki Rob, bergantunglah kepadanya. Dalam hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan di atas, Rasulullah Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ifadillah yafadka, ifadillah tajidhu tujahaka." Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatnya di hadapanmu. Dikeluarkan oleh At-Tirmizi dalam sunannya. Ya, di depan Anda, jagalah Dia dalam diri Anda.
anggota tubuh Anda, dan benak pikiran Anda. Niscaya dia akan berada di depan Anda dan dengan penjagaan, kebersamaan, dan pertolongannya. As-Samad, yang mana segenap hati makhluknya tidak akan tenang sampai dia meletakkan bekal-bekalnya di gerbang kekuasaannya. Langkah-langkah. Lihatlah ke arah manapun yang Anda mau, akan tetapi upayakan selalu mata hati Anda hanya melihat keagungannya. Berbicara apapun yang Anda mau, tetapi upayakan selalu lisan hati Anda mengucapkan zikir kepadanya. Dengarkan baik-baik semua suara, tetapi berusahalah agar pendengaran hati Anda memahami kalamnya. Berjalanlah kemanapun yang Anda suka, tetapi jadikan akhir dari jejak langkah hati Anda adalah Arsh Al-Malik. Bergantunglah kepadanya dengan segenap hati, jiwa, pikiran, tubuh, keinginan, impian, dan angan Anda. Saat Anda memegang pena, maka bertanyalah, apakah dia yang maha suci ridho dengan apa yang akan aku tulis di kertas ini? Nah, saat berniat mengucapkan kalimat, maka pertanyakan, apakah aku akan mengucapkan sesuatu yang diridhoi? Saat berhenti di suatu tempat, maka tanyakanlah, apakah posisi di sini disukai olehnya atau tidak? Buatlah sebuah alarm, lalu letakkan di rongga hati Anda yang bunyi alarmnya adalah apa yang dikehendaki Allah, apa yang dikehendaki Allah, apa yang dikehendaki Allah. Ya, sesungguhnya semua manusia itu, khususnya orang-orang mukmin itu sebenarnya memiliki alarm. Alarm itu akan menggerakkan hati kita. Kami pernah merasakan hal tersebut ketika diajak menonton di bioskop ya. Hati kami itu gak enak, itu sesak sekali ketika masuk ke ruang bioskop itu. Gak tahu kenapa hati itu merasa sesak, dan ketika azan Isya, kami memutuskan untuk meninggalkan teman-teman kami di dalam bioskop. Gak tahu, saya sangat sesak sekali dada saya, dan saya pergi untuk melaksanakan sholat dan tidak kembali lagi ke bioskop itu, langsung pulang ke kontrakan. Nah, itulah sebuah alarm ya dari Allah. Alhamdulillah. Bergantunglah kepadanya di setiap waktu. Setiap kali Anda bangun di tengah malam, maka ingatlah dia. Imajinasi Anda akan berwarna hitam kelam jika Anda tidak mengingatnya. Akal Anda seperti puing-puing jika tidak terlintas namanya. Pikiran-pikiran Anda bagaikan genangan-genangan air comberan jika Anda tidak mengingatnya. Akan tetapi, jika dalam pikiran Anda terdapat zikir kepada Allah yang maha hidup dan tidak mati, maka semua itu akan berubah menjadi sungai-sungai yang indah, pepohonan, dan burung-burung yang berkicau. Kutipan, imajinasimu akan berwarna hitam kelam jika Anda tidak mengingat-ingatnya. Akalmu seperti puing-puing jika tidak terlintas namanya. Pikiran-pikiranmu bagaikan genangan-genangan air comberan jika Anda tidak mengingatnya. Comberan, lek. Keluhuran. Jika Anda melatih jiwa selalu bergantung kepadanya, maka seiring waktu jiwa Anda akan merasa malu memperbanyak permintaan duniawi. Karena itu bukan tujuan penciptaan Anda. Semua harapan Anda dan hendaknya berorientasi ukhrawi. Suatu ketika Khalifah berkata kepada Ibnu Umar saat dia bertawaf di sekitar Ka'bah. Khalifah ya, bukan khalifah ya. Mintalah kepadaku, wahai Ibnu Umar. Ibnu Umar memandangnya dengan sikap keluhuran seorang yang hanya bersandar kepada Allah. Kemudian berkata, dalam urusan dunia atau akhirat? Khalifah berkata, kalau urusan akhirat maka itu hak Allah, tapi mintalah dalam urusan dunia. Ibnu Umar menjawab, aku tidak pernah meminta dunia kepada yang memilikinya. Lantas bagaimana bisa aku memintanya kepada orang yang tidak memilikinya? Khalifah.
di zaman Ibnu Umar ya. Hajjaj bin Yusuf ya. Wallahu alam. Ketergantungan kepada Allah akan menjadikan Anda manusia luhur yang tidak peduli dengan para penguasa. Dunia adalah tempat khusus, tidak akan didekati oleh orang-orang yang hanya bergantung kepada Allah. Seorang penguasa pernah berkata kepada Ibnu Taimiyah, "Kami dengar kamu menginginkan kerajaan kami, wahai Ibnu Taimiyah." Ibnu Taimiyah mengangkat kepalanya dengan penuh kemuliaan seraya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kerajaanmu tidak lebih berharga dari 2 keping uang dalam pandanganku." Seorang laki-laki yang menghadapkan wajahnya kepada Allah sepanjang malam, bagaimana mungkin menghinakan diri demi sekeping uang sepanjang siang? Ibnu Taimiyah ya, rahimahullah. Hakikat, ketika Anda hanya bergantung kepadanya untuk memenuhi apapun kebutuhan Anda, saat itulah Anda berhasil menundukkan seluruh kebutuhan Anda. Bukan Anda yang dikuasai olehnya. Semua jalan menuju cita-cita pasti melalui jalan yang ditetapkan Allah. Semua eksistensi kebutuhan berada di wilayah kekuasaan Allah. Segala sesuatu terjadi dengan izin Allah. Dia satu-satunya zat yang tidak ada daya di alam semesta ini dan tidak ada kekuatan kecuali dengan izinnya. Sel tidak mungkin bergerak, molekul tidak mungkin eksis, embun tidak mungkin menguap, dan dedaunan tidak akan terjatuh kecuali dengan daya dan kekuatannya. Seluruh alam semesta tidak mampu menimpakan kepada Anda sebuah keburukan yang tidak dikehendaki Allah. Seluruh alam semesta juga tidak mampu melindungi Anda dari sebuah keburukan yang telah ditetapkannya. Maka hadapkanlah wajah Anda kepadanya, sandarkan punggung Anda kepadanya, dan serahkan urusan Anda kepadanya. Dialah As-Samad yang bergantung kepadanya segala sesuatu yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami hanya bergantung kepadamu. Jadikanlah agar kami tidak meminta dan tidak memohon kepada selainmu, serta tidak memohon pertolongan kepada salah seorang makhlukmu. Ya Allah, seluruh alam semesta tidak mampu menimbulkan kepada Anda sebuah keburukan yang tidak dikehendaki Allah. Seluruh alam semesta juga tidak mampu melindungi Anda dari sebuah keburukan yang telah ditetapkannya. Demikian itu adalah penjelasan dari asma Allah As-Samad. Nah, semoga ini bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi kalian yang menyimak. Semoga juga apa yang kita baca hari ini menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan yang kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.